Jadi nggak usah kuliah psikologi susah-susah, soalnya emang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membahas tentang rasanya kuliah jurusan psikologi bersama dengan rekan saya, Ondi Maulana. Oke. Ondi ini adalah mantan mahasiswa atau udah lulus ya teman-teman dari jurusan psikologi. Jadi kita akan tanya-tanya nih tentang rasanya kuliah jurusan psikologi. Terus sebelum kita masuk ke itu, kita tanya dulu nih, psikologi itu kuliahnya ngapain sih? Ya sebenarnya hampir sama aja sih mas sama yang lain. Maksudnya ya kalau misal mata kuliah dan lain-lain sebagainya itu mungkin basicnya di ini ya, kemanusiaan. Yeah. Kita ngulik tentang berbagai watak dan perilaku manusia. Kita berusaha untuk menilai hal-hal itu, tapi juga nggak melulu di soal manusia ya. Ada juga yang ini tentang industri atau organisasi gitu, kita ngulik di soal keberorganisasian di suatu organisasi, misal kayak strukturnya kayak gimana, terus kayak kita harus ngelola suatu organisasi itu kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Seperti itu mas. Terus untuk anak-anak SMA atau SMK nih, biasanya yang banyak kan di jurusan psikologi itu kalau dari anak SMA, anak IPS atau anak IPA? Kalau di tempat saya kuliah dulu random sih mas, nggak melulu anak IPS atau anak IPA gitu, campur. Jadi anak bahasa pun juga ada masuk psikologi gitu. Ya tergantung waktu tes mau masuknya mereka lolos apa enggak untuk masuk di jurusan psikologi gitu. Terus selanjutnya nih, biasanya kan kebanyakan anak-anak SMA mau masuk kuliah tuh biasanya nyari jurusan yang gampang. Jurusan psikologi termasuk jurusan yang gampang apa enggak? Kalau menurut pendapat saya sih enggak sih mas. Iya. Enggak disarankan untuk masuk di jurusan psikologi. Karena apa tuh? Kenapa? Enggak, soalnya terlalu apa ya mas? Yang dipelajari itu terlalu kompleks dan nggak ada kata benar dan kata salah di situ. Makanya kita tuh kuliah, kita belajar tuh kayak ngambang-ngambang gitu loh mas. Ini salah atau benar tuh kita nggak bisa nyimpulin, tapi kita juga harus mencari tahu gitu kan, malah bingung sendiri tuh mas. Jadi intinya kuliah jurusan psikologi susah? Susah mas, susah. Terus beberapa kata orang-orang di internet ya, di TikTok maupun di Twitter atau di platform lain lah, jurusan psikologi itu mahasiswanya nggak boleh stres, nggak boleh kena psikisnya, nggak boleh gila. Itu bener nggak? Oh, salah besar mas. Justru? Kalau itu justru kalau kuliah psikologi belum stres ya belum kuliah psikologi namanya mas. Berarti harus stres dulu? Harus stres, harus depresi mas. Harus depresi dulu? Apa? Kalau biasanya kan mereka anak psikologi kan awan terima curhatan gitu ya. Psikolog kan kebanyakan jadi psikolog dari apa itu. Jadi awalnya harus stres dulu? Iya, kita harus apa istilahnya ya? Kalau mau tahu sesuatu kita harus melakukan hal itu dulu gitu mas. Jadi kalau kita mau menganalisis orang stres, orang depresi ya kita harus stres, harus depresi dulu. Dari situ kan kita udah tahu rasanya tuh, stres tuh kayak gimana, depresi tuh kayak gimana. Nah itu dari situ kita bisa nilai sendiri, oh ternyata kalau kayak gini tuh penyelesaiannya kayak gini loh, kayak gini tuh penyelesaiannya kayak gini, kurang lebih seperti itu mas. Skripsinya anak psikologi susah apa enggak? Banyak yang molor apa enggak kuliahnya? Kalau untuk skripsinya sendiri itu tergantung orangnya ya mas. Cuman rata-rata kalau psikologi itu ya susah, memang susah. Belum lagi kendala di dosennya yang misalkan ya susah ditemui kan, hal-hal seperti itu kan wajar mas. Ditambah kayak gitu itu jadi makin makin molor-molor terus gitu loh mas. Apalagi untuk materi skripsinya sendiri di psikologi itu nggak ada yang gampang menurut saya mas. Oke, berarti skripsinya termasuk susah juga ya jurusan psikologi ya? Susah banget. Oke. Terus prospek kerjanya nih, berhubung Ondi ini sendiri juga udah lulus kan, prospek kerjanya kayak gimana jurusan psikologi? Nah kalau untuk prospek kerjanya sendiri kita kebetulan dari jurusan psikologi ini kita bisa dapat peluang pekerjaan itu kompleks ya, maksudnya banyak sisi yang bisa kita masuki di pekerjaan-pekerjaan yang lagi dibuka untuk saat ini gitu maksudnya mas. Jadi nggak melulu soal kan
selama ini kan mindset dari orang-orang kalau anak psikologi harus masuknya di HRD, di kemana apa sumber daya manusia dan lain sebagainya. Enggak, itu salah mas. Kita tuh kompleks sebenarnya. Kita mau jadi sales bisa, mau di HRD itu juga lebih proper terus dan yang lain sebagainya mas. Untuk saat ini pun saya juga nggak bekerja di bidang human resource kok, saya malah di internal control sebagai data analis mas. Gitu. Berarti fleksibel ya jurusan psikologi ya, bisa ditempatin di mana aja ya. Betul. Yang penting waras ya. Yang penting waras. Dari psikologi nggak mungkin kan nggak waras kita nggak kerja ya. Terus teman-teman yang mau ambil jurusan psikologi mungkin dari baru lulus sekolah atau mungkin yang mau kuliah ini atau mungkin udah ngerasain di fase-fase awal atau jadi maba psikologi ini, pesan dan kesan untuk teman-teman di rumah apa? Untuk kesan dan pesannya itu ya mending nggak usah kuliah di psikologi menurut saya loh mas ini mas. Yeah. Soalnya orang-orang kan mindsetnya dari awal mau masuk kuliah psikologi itu mereka pengen jadi HRD dan lain sebagainya. Enggak, karena sekarang aktualnya yang terjadi itu nggak melulu soal anak psikologi yang bisa jadi HRD mas. Bahkan di tempat saya kerja pun kepala human resource-nya itu nganu dari pendidikan, SPD dia. Nah itu kan sebenarnya nggak masuk, tapi ya kan perusahaan zaman sekarang kan kita nggak ada yang tahu ya, random aja gitu loh mas. Nah gitu, jadi mending nggak usah kuliah psikologi susah-susah, soalnya emang susah. Oke. Daripada buang-buang waktu. Oke teman-teman, jadi intinya gitu ya teman-teman. Ya, kita cuma ringkas saja ngobrol-ngobrol soal jurusan psikologi. Mungkin bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan lebih, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen. Mungkin sekian dari saya, Ali Basri sebagai host dan Ondi Maulana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.